sedikit ngebahas tentang motor chopper XS60 650 yang saya bangun di tahun kalau nggak salah 2016 kemarin. Motor ini konsepnya chopper ya, udah pasti chopper. Nah, dia itu lebih ke Frisco. Kalau saya baca Frisco itu dia tuh memiliki ciri-ciri pegs, foot peg, middle, tangki di atas sasis, stang, drag bar. Nah, motor ini saya bangun, saya rancang lebih kurus dari chopper biasanya ya, karena satu di sini emang motor ini emang dipakai di Denpasar, jadi dari segi tangki itu udah kurus, dari segi komposisi motor dia memang sengaja kurus karena di Denpasar ya jalan itu memang macet kayak gitu. Nah, ini sasis motor, ini sasis pertama yang saya buat untuk motor cc besar. Sebelumnya saya sih membangunnya untuk cc 200, cc kebanyakan 200 lah. Nah, ini di tahun segitu tuh saya pertama kalinya saya ngebangun sasis dengan mesin 650 cc. Teknologi weldingnya juga masih sangat tradisional, masih pakai stick welding, masih sangat sederhana lah. Nah, pemilihan rig juga saya perhitungkan untuk lebih membuat motor ini menjadi ringan, karena saya di sini rancangan sasisnya saya ingin mesinnya terlihat lebih besar seperti itu. Untuk ukuran rignya saya pakai 26 derajat, tujuannya untuk memberi ringan pada handling stang. Kedua, karena ini saya memakai shockbreaker yang agak pendek, saya pakai, dapatnya memang udah ada fork yang pendek, jadi saya mainkan rignya agak mundur jadi 26 derajat, yang pada umumnya di Harley 28, 30, 32 gitu. Kecuali Knuckle WL 25. Nah, saya ambil dapatnya 26 karena saya ngukur dari orangnya juga, sasisnya harus size-nya segini. Di sini pengerjaan sasis saya ngambil referensi dari bagaimana dari sasis motor Inggris, sasis motor Harley tua. Nah, jadi pipa-pipa yang saya pakai itu saya pilih lebih kecil dengan tujuan supaya pembanding antara mesin dengan sasis itu memang mesin terlihat besar gitu, tapi saya mainnya di pipa. Jadi pipanya saya kecilin diameternya, tapi ketebalannya saya naikkan gitu. Jadi di sini pipa yang saya pakai tebalan 5 mili. Axle-nya saya ngambil referensi juga dari nge-mix dari axle Harley, axle motor Inggris tuh. Jadi ada masukan bumbung-bumbung yang memang sangat mendukung untuk estetika frame-nya kayak gitu. Ukuran ban yang saya pakai di sini, ukuran remnya di belakang 18, di depan 23. Kenapa saya pilih ban 23 untuk depannya? Sebenarnya kemarin sudah sempat sih sebelumnya saya pasangin yang ring 21, tapi antara shock depan tuh, fork depannya sama ban 21 tuh masih nggak ada pembanding dia, antara forknya gemuk, bannya masih terlihat gemuk, jadi nggak ada dimensi antara fork dengan bannya. Terpaksa saya beralih ke 23 dengan tujuan biar kesan biar fork itu lebih ke expose. Nah, untuk belakangnya 18 itu kan karena sudah ya nggak terlalu besar, ban pun nggak terlalu besar, nggak terlalu kurus juga gitu, jadi 18 23.
garis-garis ban saya ikutin motifnya ke jok, dan depannya saya pakai yang model trail warna pada tangki, saya ikutin karakter pada ban depan yang kotak-kotak gitu. Jadi pemilihan kotak-kotaknya itu memang selain dapatnya dari motif ban depan, saya juga berusaha memasukkan karakter Bali gitu. Bali itu warna kotak-kotak catur ini identik banget dengan adanya di pura-pura kayak gitu. Jadi kain-kain yang ada di pura tuh sangat identik dengan color ini. Yang saya lihat di dunia permotoran tuh memang ada motif checkerboard, motif catur ini dipakai di dalam race. Jadi saya matchingin lagi bahwa kalau orang Bali ngelihat, wah ini motifnya motif Bali, tapi kalau orang luar ngelihat, oh ini motifnya race kayak gitu. Jadi dalam motor ini saya berusaha banget untuk nge-matchingin satu sama lainnya. Jadi spooknya yang ada jual tuh dengan diameter yang ada jual di Indonesia tuh, dia spooknya ada jual, rimnya ada jual, ternyata permasalahannya di tromol depan. Jadi dia tuh nggak bisa saya masang tromol kecil, jadi saya harus nyesuaiin antara roji, saya harus ngukur ulang jadinya diameter berapa yang dibutuhkan dengan spook ini. Jadi hingga saya mendapatkan ukuran tromol yang memang sudah ada, yaitu yang saya pakai tromol Honda 70 cc. Setelah saya modif tromol ini, saya beri lubang angin. Memang sih nggak ada fungsinya ya, karena nggak ada kampasnya. Setelah saya pasang, ternyata masih kelihatan ini jejaknya bahwa ini tromol Honda 70 kayak gitu. Terus saya tambahin boring Vespa kalau nggak salah, boring Vespa yang saya beli di rongsokan kayak gitu. Jadi ya sudah ada sirip-sirip kayak bearing cops yang bearing block yang saya pakai. Jadi setelah saya pasang itu, wah, udah berubah jadinya kayak sirip-sirip angin itu. Jadi kalau orang sepintas lihat nih tromol apa ya kayak gitu. Jadi rasa Inggris itu dapat di sana, detail tromol Inggris kan, main sirip juga dia. Nah, balik ke tromol belakang, memang sudah dapatnya satu set tromol GT 750 ya kalau nggak salah ya, GT 750 dapat satu set sama pelek Acron high shoulder 215 udah nggak ada di custom lagi udah. Dan karena tromol ini belakangnya itu besar, yang ngeyakinin saya untuk tidak pasang rim di depan kayak gitu. Di samping juga pingin stangnya terlihat sepi juga. Sini hampir semua bracket saya buat lubang, saya buat bor, karena saya dapat idenya tuh. Jadi sebelum saya mengarah ke bracket tuh, saya nge-matchingin semua garis pada motor ini tuh pada mesin, karena yang pertama tuh cuma adanya mesin kayak gitu. Jadi mesin ini yang saya perhatikan tuh ada garis horizontal dan bulat. Jadi pada bracket-bracketnya saya ambil unsur bulat-bulat pada mesin yang saya masukkan ke dalam semua bracket yang terpasang pada motor ini. Saya berusaha nge-matchingin dengan bentuk kopnya yang kesannya ada bulat-bulat banyak ini. Terus lanjut ke knalpot, saya ambil garis horizontal, saya ngikutin garis mesin ini gitu.
desain mesin XS ini kanan kiri kalau dilihat dari atas itu sama, makanya saya buat knalpotnya itu sama, keluar dari kanan sama, dari kiri sama, jadi kembar. Sampai ke corong karburator, velocity-nya saya buat sama gitu. Semuanya saya ikutin semaksimal mungkin karakter yang ada pada mesin ini. Silencer knalpot ini saya buat oval, ini masih dapat referensi dari motor Inggris. Kalau saya pakai pipa aja, ya pasti karakternya pasti kalau lewat ya itu XS. Jadi saya memang sengaja buat model trompet oval ini supaya suaranya itu bisa pecah untuk ngecover, biar nggak karakter mesin XS itu biar nggak ketemu lagi, jadi pecah dia suaranya kayak gitu. Warna chrome pada sasis ke bekat karena ya satu biar terlihat bersih lah, tapi maksud saya itu lebih ke walaupun ini motor sisi tengah-tengah ya, jadi dia tuh dapat finishing yang eksklusif kayak gitu, jadinya dia tuh tersentuh dengan serius. Saya berpikirnya kalau chrome ini chrome total untuk beberapa jangka panjang dia itu udah mulai karat, mulai rustic tuh, serentak dia rustic. Motor ini finishing itu sih yang sebenarnya saya cari dalam pemakaian warna chrome ini. Di samping juga pingin ngeliatin detail pengerjaan bracket atau sasisnya memang handmade dan memang detail untuk diperlihatkan. Di era itu masih banyak sih orang main dempul kayak gitu. Jadi saya pingin nge-expose kerjaan saya, las-lasannya, sambung-sambungan besinya, memang saya ingin tonjolin lewat chrome gitu. Jadi menurut saya kesulitan dalam proses pembuatan motor ini adalah pada proses nge-matchingin antara basic dasar yaitu mesinnya dengan bracket, nyesuaiin bracket lainnya. Jadi itu yang saya pikir lama ketimbang saya mengerjakannya kayak gitu. Jadi ngerjain tuh tekniknya kan udah pasti segitu aja, bending kah, welding kah atau apa. Jadi di sana kalau untuk motor ini saya lebih berpikir nge-matchingin di mana dapatnya. Buat knalpot saya harus ngambil garis kemana, buat bracket saya harus ngambil titik kemana. Jadi dengan harapan motor ini jadi satu kesatuan yang memang apa ya, memang fix menurut saya.